Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Baiklah Ibu, terima kasih ya Ibu telah meluangkan waktu. Di mana di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya kepada Ibu selaku Kepala Sekolah SDN 03 Bandar Buah. Nah, adapun pertanyaan yang pertama Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah Ibu ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu, baik itu berupa dilema etika ataupun berbentuk moral gitu. Dua sekolah yang sudah pernah Ibu pimpin, waktu Ibu di 02 Bidung ada peristiwa dan siswa, di mana siswa itu kenakalannya luar biasa. Kita ini kelas 6, jadi rambutnya panjang dicat belah sampai ke depan ini. Siswa ini tinggal di lingkungan di Bukit Pak, di apa itu lingkungan yang ada apa juga lah, kurang beres juga lah, Keluar lah gitu ya. Jadi di saat itu si guru ini menegur, kapan rambut kamu dipotong? Nah, tiap hari si guru ini menegur. Besoknya gitu juga, jawabannya besok tanya lagi, besok juga, besok tanya lagi. Ibu nyanyi nama, ibu nyanyi nama, sehingga si guru ini marah. Melawan Tiana. Dia melawan, si guru ini nangis dia. Dengan anaknya melawan, dia nangis. Nah, jadi ibu sedang di kantor, dijemputnya ibu. Kelihatan si guru ini nangis, sampai menangis dia. Bantulah cikgu, tolonglah anda cikgu. Aku cuma ngatu. Nah, jadi itulah yang menangis. Kamu kalau tidak mau turut perintah sekolah ini, silakan. Tidak usah kamu sekolah besok. Ya ibu buat surat keluar kamu. Ibu tidak mau punya siswa seperti ini. Dibilang guru kamu melawan. Kebaikan untuk kamu. Rambut panjang seperti ini bukan layaknya kamu di sini. Sini adalah kamu pelajar. Nah, sampai-sampai ibu panggil orang tua, sampai-sampai bikin surat. Jadi begitu Ibu cara mengidentifikasi kasus-kasus yang ada. Terima kasih Bu. Ini Bu untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan ya Bu di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu cara mengambil keputusannya Bu? Keputusannya yaitu yang pertama ibu kaji dulu penyebab masalah, latar belakang masalah. Setelah itu ibu bawa ke rapat dewan guru, bagaimana penyelesaian masalahnya. Setelah itu nanti ada kata sepakat dari guru dan barulah bisa ibu mengambil kebijakan. Berarti intinya ya Bu ya, ada kesepakatan dulu ya Bu ya. Tidak bisa kebijakan langsung yang ibu lakukan. Harus ada kata sepakat dulu. Ya.
Baik Ibu, untuk selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ketika ada kasus-kasus, langkahnya Ibu lakukan misalnya langkah 1, langkah 2 gitu. Ya seperti kasus tadi, langkah pertamanya Ibu tanya dulu ke guru apa penyebabnya, istilahnya Ibu menggali informasi dulu dari guru. Setelah itu pemanggilan orang tua, pemanggilan orang tua. Setelah itu buat surat perjanjian. Jadi Ibu sebagai kepala sekolah ya Bu ya, berarti guru dulu ya Bu ya yang ditanya. Iya. Setelah itu jika sudah nampak titik terangnya dari guru, itu orang tua lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan jika ada kasus-kasus pada dilema etika ini Bu? Yang paling efektif ya Bu ya. Yang paling efektif ya, kita mengambil keputusan itu harus bijak. Kalau masalah itu masih bisa kita selesaikan dengan secara kekeluargaan, kita selesaikan. Jadi tergantung Masalahnya ya Bu ya. Yang jelas jika ada masalah itu salah satu tidak dirugikan dengan keputusan kita ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu? Tantangan ya pasti ya. Tantangan maksudnya ada pihak yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi dalam mengambil keputusan itu pasti ada. Sebab dia ada yang merasa rugi, ada yang Iya betul ya. Itu tantangan ya Bu ya ketika Ibu mengambil keputusan ya Bu ya. Iya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika ini? Atau ketika ada masalah Ibu menyelesaikannya di tempat? Kemudian itu yang pertama. Kemudian keduanya, Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Gitu Bu. Jadi ketika ada masalah, bagaimana Ibu? Apakah Ibu selesaikan saat itu atau Ibu mempunyai jadwal dulu? Kita selesaikan masalahnya besok gitu Bu. Ya tergantung masalah tadi. Ya. Kalau masalah itu kecil bisa kita selesaikan di saat itu juga. Tapi kalau masalah itu berat, Assalamualaikum Bu. waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ibu terima kasih Ibu telah meluangkan waktu ya Bu ya untuk saya wawancarai ya Bu ya, Iya. sesuai dengan janji kita sebelumnya. Baiklah Ibu, dalam hal ini ada beberapa pertanyaan saya kepada Ibu selaku Kepala Sekolah SDN 14 Kota Lalang. Nah, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral gitu Bu? Kalau selama ini kita memang melihat kasus-kasus tentu sesuai dengan etika yang kurang wajar. Artinya yang tak menyimpang dari norma adat, norma agama, itu memang kita tangani secara serius. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu, selama ini ya Bu ya, bagaimana Ibu selaku kepala sekolah melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengundang nilai kebajikan? Ya tentu kita mengumpulkan informasi dari yang bersangkutan. Kemudian kita sama-sama mencari jalan keluar dengan menghadirkan keduanya
kemudian mengambil keputusan yang menguntungkan keduanya. Sepanjang itu tidak menyalahi aturan yang sudah ada ya. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkahnya tadi pengumpulan informasi, kemudian kita cari narasumber atau istilahnya pendapat dari orang-orang yang sudah berpengalaman seperti pengawas atau teman sejawat, kemudian baru nanti kita diskusikan bersama. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya ya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Kalau yang efektif kita tentu yang menguntungkan kedua belah pihak, baik itu sekolah, guru ataupun siswa, terutama komite. Intinya menguntungkan ya, kita tidak merugikan salah satu pihak itu ketika ada kasus-kasus tersebut. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan kalau guru memang ada beberapa orang guru yang agak kurang suka dengan keputusan yang terutama mengenai disiplin. Tapi kita tetap berpegang teguh pada tupoksi, lagi itu sesuai dengan tupoksi, kita tidak akan gentar menyatakannya. Kalau berhubungan dengan siswa itu tantangannya itu komite atau orang tua. Berarti itu ya Bu ya. Pokoknya kita sesuaikan dengan Ibu sesuaikan dengan tupoksi masing-masing ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ketika menyelesaikan masalah etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk penyelesaian kita lihat permasalahannya dulu. Kalau permasalahannya kecil, tidak menyangkut orang banyak, kita selesaikan segera. Tapi kalau menyangkut kepentingan orang banyak, kita akan menentukan jadwal tersendiri. Berarti tergantung kasusnya Bu ya. Kalau kasusnya mungkin di lingkungan sekolah bersifatnya kecil ya, bisa diselesaikan Bu. Tapi kalau kasusnya sudah menyangkut orang banyak, berarti kita Ibu menentukan jadwalnya ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau membantu, kadang dari guru bantu, kemudian dari sesama kepala sekolah, kemudian juga pengawas, kemudian juga komite kadang-kadang. Kita akan kumpulkan semua pendapat mereka, nanti kita ambil yang terbaik untuk semua. Berarti semua stakeholder yang terkait ya Bu ya, yang berperan di sini Bu ya, agar mempermudah, membantu dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut. Baik Ibu, terakhir dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman atau mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ya, kalau masalah tentu pasti ada di sini. Manapun kita berada ada, cuman untuk penyelesaiannya supaya kita aman, kita tentu harus siap. Yang pertama kita mengumpulkan informasi, yang kedua kita mengkonfirmasikan dengan pihak terkait, kemudian mengumpulkan bukti-bukti, mengundang mereka untuk rapat, kemudian menetulin rapat dan dokumentasinya. Jadi yang dapat Ibu petik ya Bu ya, ketika ada kasus-kasus Ibu mengumpulkan bukti-bukti ya Bu ya, agar nanti bisa dipergunakan di mana perlunya ya Bu ya. Baiklah Ibu, itu yang saya tanyakan kepada Ibu selaku kepala sekolah. Terima kasih sekali lagi atas waktu Ibu. Ibu bisa kembali melanjutkan aktivitas Ibu. Terima kasih ya Bu.